Baik, selamat pagi semuanya. Sebentar lagi kuliah akan dimulai. Silakan menyalakan kamera. Baik, sekali lagi mohon nyalakan kamera karena kita akan segera mulai perkuliahan.
Oke, selamat pagi semuanya. Kita akan mulai hari ini untuk perkuliahan. Kita akan menggunakan topik hari ini manajemen basis data. Ya. Nah, manajemen basis atau database. Nah, sebagai informasi di program studi akuntansi ada satu mata kuliah pilihan di bidang sistem informasi yang bernama manajemen basis data. Ya. Ini nanti bagi Anda yang ingin menekuni konsentrasi atau pilihan sistem informasi. Sementara baru ada satu sedang digarap. Untuk yang kedua nanti ada mata kuliah pilihan eksplorasi dan analisa data bisnis. Ya. Nah, oke. Basis data. Basis data itu apa? Basis data itu adalah rekaman data, catatan. Ya, catatan data yang nantinya akan digunakan oleh perusahaan atau institusi atau organisasi untuk diolah dan membuat keputusan. Sadar atau tidak, Anda sudah berinteraksi dengan basis data atau database ini dalam kehidupan Anda sehari-hari. Ya. Mulai dari skala kecil, misalnya address book, buku alamat atau contact list, ya, daftar kontak yang ada di dalam smartphone Anda masing-masing, itu adalah basis data. Meskipun levelnya personal, untuk Anda sendiri, ya, tidak untuk orang lain. Kemudian kalau Anda perhatikan, ya, Anda kuliah ini ada basis data, ada persensi, ada nilai, itu adalah basis data. Data Anda perkuliahan itu disimpan di situ. Nilai Anda disimpan di situ. Ya. Mata kuliah apa saja yang pernah Anda ambil, nilainya apa, disimpan di situ. Dan itu nantinya yang akan dilaporkan ke pemerintah melalui Dirjen Dikti. Sehingga kalau di Indonesia itu agak sulit untuk memalsukan ijazah. Kenapa? Karena nanti bisa ditelusur catatannya. Ya. Dulu misalnya kalau nanti Anda sudah lulus dan akan menjadi anggota DPR misalnya, menjadi politisi gitu ya. Nah, lalu ditelusur, wah ini dulu S1-nya akuntansi Atmajaya, benar nggak? Bisa dilihat kapan masuknya, status masuk sebagai mahasiswa baru atau pindahan, ya, kemudian mata kuliah apa saja yang pernah diambil, berapa SKS, kapan lulus, persensinya bagaimana, itu kelihatan. Sehingga kalau akan memalsukan ijazah, semua itu harus dipalsukan, ya, dan agak sulit. Saya tidak mengatakan tidak bisa, tapi ya, sulit. Tidak sekedar mencetak ijazah begitu saja, ya. Oke. Nah, lalu basis data itu bentuknya seperti apa? Pada umumnya bentuk basis data itu adalah dalam bentuk tabel. Ada kolom, ada baris. Seperti Microsoft Excel. Microsoft Excel tidak bisa disebut sebagai basis data. Microsoft Excel itu biasanya disebut sebagai lembar kerja elektronik. Ada bedanya, tapi lain kali saja kita bahas. Sekarang kita fokus pada tabel. Nah, kalau Anda lihat, di dalam dunia akuntansi yang namanya buku besar dan buku besar pembantu, itu bentuknya adalah tabel. Ya, ada daftar akun, kemudian ada kolom debit dan kolom kredit. Nah, itu adalah bentuknya tabel. Maka dalam sejarah transformasi digital, gitu ya, jadi bagaimana proses atau pekerjaan manual itu didigitalkan atau dikomputerisasi. Yang pertama kali dikomputerisasi itu adalah catatan keuangan atau catatan akuntansi. Kenapa? Karena bentuknya sudah dalam bentuk tabel. Dan itu ketika didigitalkan dalam bentuk basis data bentuknya juga tabel. Maka mudah sekali melakukan transformasi tersebut. Beda misalnya dengan kalau untuk katakanlah artificial intelligence untuk penerimaan karyawan, nah itu sulit, gitu ya. Tapi kalau basis data, kalau data akuntansi, data keuangan mudah sekali. Ya, dan Anda juga bisa melihat itu di berbagai perusahaan ketika mereka mengadopsi satu sistem besar, itu yang pertama kali diadopsi itu adalah modul keuangan dan akuntansi, karena itu yang paling mudah.
ya, dan standar. Oke, saya akan share sebentar ini ya, contoh basis data. Nah, ini ini basis data, kelihatan ya, ini satu tabel. Ini aplikasinya namanya MySQL Workbench. Ini yang dipakai untuk mata kuliah manajemen basis data AKT 4043. Ya. MySQL ini dipakai oleh banyak perusahaan, termasuk Facebook itu juga menggunakan MySQL ini. Nah, oke. Apa yang di tabel, Anda perhatikan tabel yang ini. Ini tabel apa tuh? Ya. Ini adalah tabel yang mencatat semua pasien dan gejala yang diamati terjadi pada pasien tersebut ketika para pasien tersebut didiagnosis menderita kanker. Di sini khususnya adalah kanker payudara. Nah, jadi ada ini clump thickness, uniformity of cell size, uniformity of cell shape, marginal adhesion, dan sebagainya. Ini adalah dari pasien nomor ini, satu ini gejalanya bagaimana ini. Ya. Oke, ini itu dicatat dan direkam di dalam catatan dokter yang memeriksa. Nah, kemudian dari ini ada berapa catatan? Ada sekitar 300 pasien. 300-400 pasien. Ya. Itu kecil. Kalau data sesungguhnya ribuan bahkan jutaan. Ya. Jadi tadi berbagai kondisi pasien yang kemudian akhirnya itu divonis atau didiagnosis menderita kanker payudara itu memiliki gejala-gejala seperti itu tadi. Ya. Dan ada skornya, 1 itu kecil, 5 itu mungkin besar, dan seterusnya. Nah, untuk apa informasi tersebut dan kenapa itu kok itu direkam? Ya. Kemudian setelah data terkumpul cukup banyak, para ilmuwan, para dokter itu kemudian bisa menebak ya, ketika gejala-gejalanya itu belum terlalu parah, mana pasien-pasien yang menunjukkan kecenderungan akan memiliki penyakit kanker. Ya, kecenderungan. Nah, kalau sudah ada kecenderungan itu belum sakit, belum jadi kanker, tapi sudah ada gejala, ya, sudah ada tanda-tanda, dan itu sangat baik. Kanker itu kunci pengobatan maupun kunci untuk bisa sembuh dan bertahan hidup itu adalah deteksi dini. Semakin dini terdeteksi, semakin bagus. Nah, oke, nah balik ke sini. Nah, gejala-gejala itu kemudian dianalisis dengan alat statistik sehingga ketemu, oh kalau kondisinya ini seperti ini, maka ini gejalanya akan menuju kanker. Ya. Meskipun belum kanker. Ya. Jangan tanya pada saya yang mana, saya juga nggak tahu. Saya bukan dokter medis. Oke, jadi itu. Nah, kalau sekarang kita lihat ke dunia bisnis, gunanya basis data untuk apa? Oke, saya mau tanya dulu pada Mbak Maria Jelsia Agustin. Ya. Oke. Iya, Pak. Ya, sering belanja online. Kenapa, Pak? Apakah pernah atau sering belanja online? Cukup sering, Pak. Saya tidak akan tanya berapa kali dan apa ya, Iya. tapi tempat belanja online yang sering Anda pakai apa, Mbak? Shopee, Pak. Sudah saya duga. Iya. Ya kan kalau mahasiswa saya memang sukanya Shopee, anak saya juga suka Shopee. Hanya saya yang suka Tokopedia. Bukan apa-apa, karena pendiri Tokopedia itu alumnus Atmajaya, jadi menarik sekali. Nanti kalau Anda punya usaha besar gitu ya, saya juga akan dengan senang hati menarik sih. Oke, nah Mbak Maria, kalau Anda belanja di Shopee itu biasanya
hari apa? Atau ada tanggal-tanggal khusus atau sembarangan? Iya, biasanya kalau bukan pas weekend itu pas tanggal-tanggal Shopee sedang promo, Pak. Tanggal-tanggal seperti itu atau weekend ya. Iya, Dalam satu betul. hari ketika ada belanja itu, pada hari ada belanja itu belanjanya pagi hari, sore hari, siang hari, malam hari. Biasanya sih saat siang menjelang sore, soalnya itu waktu-waktu luang, begitu, Oh, Pak. baik. Terima kasih. Nah, pertanyaan yang saya ajukan tadi itu adalah pertanyaan-pertanyaan juga yang dimiliki oleh toko-toko online atau tempat-tempat belanja online di Indonesia. Shopee, Bukalapak, Tokopedia, Blibli, atau apapun, Lazada, ya, itu semua juga bertanya hal yang sama. Kapan pelanggan mereka akan belanja? Berapa banyak yang akan mereka habiskan dalam sekali belanja? Barang atau jasa apa yang akan mereka beli ketika berbelanja? Ya, dan semua itu datanya direkam. Kapan data mulai direkam? Kalau secara akuntansi, kalau Anda ingat di PA1, akuntansi pengantar dulu ya, catatan akuntansi itu dimulai ketika terjadi transaksi. Jadi begitu transaksi, misalnya penjualan tunai, kas diserahkan, barang diserahkan, dicatat dalam bentuk jurnal. Betul ya? Oke. Tapi kalau sistem modern, perusahaan modern seperti Tokopedia, Shopee, Bukalapak, dan lain-lain, bahkan termasuk Google, Facebook, Instagram, TikTok, Line, WhatsApp, dan lain sebagainya. Detik Anda itu mengakses layanan mereka, pada saat itu jugalah aktivitas Anda dicatat. Jadi misal, saya mengakses Tokopedia menggunakan laptop. Begitu saya buka tokopedia.com, pada saat itulah mulai dicatat. Oh, dia Pak Samyas ini mengakses Tokopedia dari mana? Dari Jogja. Pakai laptop atau tablet atau smartphone atau desktop. Sistem operasinya apa? Windows, Mac, atau Linux atau yang lain. Jam berapa? Berapa lama waktu yang dihabiskan untuk browsing di Tokopedia? Ya, kategori apa yang pertama kali dibuka atau dijelajahi? Kata kunci apa yang digunakan untuk menelusuri? Nah, ini semua digunakan oleh perusahaan-perusahaan tersebut, direkam. Jadi yang direkam oleh perusahaan-perusahaan modern itu bukan hanya transaksi, tapi juga aktivitas. Kenapa? Karena mereka ingin tahu. Jadi, Mbak Maria sudah mengatakan, belanjanya pada saat Shopee sedang banyak promo. Nah, kenapa promonya itu terjadi pada tanggal-tanggal tertentu? Kan ada, kalau saya ada promo gajian, gitu ya. Ada promo tanggal tua misalnya, gitu ya. Atau ada, kalau Tokopedia itu WIB, waktu Indonesia Belanja, dan lain sebagainya. Atau menjelang Natal, menjelang Hari Raya, menjelang apapun bisa ya, menjelang hari Senin pun bisa kalau mau dibuat program ini. Ya karena pada waktu-waktu itulah ditengarai bahwa para pengguna aplikasi tersebut berbelanja dan kemudian dilihat perilaku mereka. Ya. Kapan seseorang itu yang dari tadinya hanya melihat-lihat kemudian menjadi membeli? Ini dipelajari betul oleh mereka melalui catatan yang mereka rekam tersebut, catatan aktivitas Anda itu dipelajari betul. Ya. Misalnya, masuk jam 10 pagi, tapi jam 10 pagi hanya lihat-lihat saja selama 1 jam. Nanti belanjanya jam 3 sore. Nah, mungkin promonya jam 3 sore. Ya, bukan jam 10 pagi. Ya, jam 10 pagi percuma dikasih promo yang nggak akan belanja. Gitu kan. Jam 3 sore. Atau promonya pada saat gajian. Karena pas nggak gajian dikasih promo, ya nggak ada duit, ya nggak akan beli. Ya, nah, itu direkam. Dan ini tidak hanya untuk toko ya, yang seperti Tokopedia, tapi juga sosial media maupun juga perusahaan yang Google misalnya. Ya. Kalau Anda bisa, entah saya Anda tahu atau tidak, tetapi semua kata kunci yang pernah Anda masukkan ke Google, mesin pencari Google itu direkam oleh Google. Ya. Sehingga bagi Anda yang beragama Katolik,
Ya, Anda mungkin akrab dengan ritual ataupun sakramen pengakuan dosa. Gitu ya. Saya yakin bagi Anda yang pernah melakukan pengakuan dosa atau sakramen ibadah tobat gitu ya, itu pengakuan dosa Anda kepada romo atau pastor itu jauh lebih sedikit daripada Google tahu semua dosa-dosa Anda. Gitu ya. Karena Anda lebih jujur kepada Google daripada kepada romo. Gitu ya. Nah, dan ini satu fenomena. Saya melihat beberapa wajah tersenyum, nggak tahu tersenyum apa, tapi saya duga karena ini. Benar atau tidak bahwa Anda tidak usah dijawab, tapi silakan nanti berefleksi ya bahwa Anda itu lebih jujur kepada Google daripada kepada orang tua, teman, ya, rohaniwan atau siapapun. Dan ini sudah disadari oleh Google bahwa orang akan lebih jujur. Ya. Oke, saya akan cerita. Ini sebelum zaman COVID ya, kalau zaman COVID ini mungkin tidak terlalu. Di Amerika Serikat itu ada ketika atau negara-negara barat lah, ketika menjelang musim dingin, satu hal yang paling ditakuti oleh orang-orang di sana itu adalah wabah flu. Nah, kebetulan flu itu virusnya juga virus corona, tapi berbeda. Nah, kenapa wabah flu ini ditakuti? Karena mematikan. Flu ini bukan batuk pilek seperti kita loh ya. Flu yang dimaksud flu itu sebetulnya mirip dengan COVID ini. Nah, maka menjelang musim dingin, jadi ketika musim gugur itu sudah dikampanyekan vaksinasi flu. Saya dulu pernah ketika kuliah ya beberapa kali dapat vaksinasi flu ya, supaya tidak flu. Nah, tapi ya Anda juga tahu lah ya, di Amerika Serikat sana yang negara maju pun banyak orang yang anti vaksin gitu ya. Ya itu hak masing-masing orang lah. Tidak mau divaksin itu hak pribadi masing-masing. Ya. Apapun yang Anda lakukan, selama Anda bersedia menanggung konsekuensinya, yaitu tanggung jawab pribadi. Nah, oke, kembali ke. Sehingga sering sekali, entah karena vaksinnya yang tidak pas, atau karena orangnya tidak mau divaksin, atau lupa, atau telat, gitu ya, muncul wabah flu. Dan sering sekali sama seperti ketika kita menghadapi pandemi COVID ini, rumah sakit maupun sarana kesehatan di Amerika Serikat itu kewalahan menghadapi wabah flu. Kalau levelnya flu itu biasanya bukan pandemi tapi epidemi, hanya di satu negara atau satu wilayah tertentu. Tidak, kalau istilahnya di Indonesia mungkin kejadian luar biasa. Ya. Nah, di Amerika Serikat untuk penyakit menular itu ada satu badan namanya CDC, Center for Disease Control. Semua dokter, rumah sakit, klinik, itu kalau menjumpai pasien yang memiliki penyakit menular seperti flu, nggak semua penyakit menular ya, itu harus lapor ke CDC. Nah, jadi mekanismenya adalah dokter atau siapapun yang memeriksa menemukan ada penyakit menular, mereka lapor ke CDC. Nah, di CDC nanti akan menerima laporan tersebut. Oh, di daerah A itu ada ledakan atau KLB wabah flu. Dan mereka kewalahan. Ya kan? Fasilitas kesehatan di daerah A itu kewalahan. Maka kemudian CDC akan mengirimkan bantuan berupa apa ya? Obat-obatan yang dibutuhkan, sarana kesehatan, dan tenaga medis yang dibutuhkan. Masalahnya adalah CDC itu selalu telat. Wabah sudah jalan sekitar 2 minggu, baru kemudian CDC tahu, oh ada wabah. Kenapa ya? Karena sistemnya laporan tadi. Di tahun 2013, datang bantuan yang tidak terduga. Google memberitahukan ke CDC bahwa mereka bisa menebak. Jadi tidak dilapori, tapi menebak kapan dan di mana wabah flu berikutnya akan muncul. Dan ternyata betul. Tebakan Google itu akurasinya 95%. Dan tebakan Google itu 2 minggu lebih awal daripada wabah flu. Jadi belum wabah, baru mulai 2 minggu sebelumnya Google sudah tahu. Dan dengan bantuan Google ini CDC kemudian bisa mengantisipasi lebih baik. Nah, bagaimana cara Google menebak flu? Cukup dengan melihat trending topik, gitu ya. Jadi
Google akan melihat trending topik di satu area pada satu waktu tertentu itu yang isinya adalah kata-kata kunci gejala flu, obat flu, dan lain sebagainya. Orang itu biasanya tidak akan mencari informasi mengenai penyakit jika satu, tidak mengalami gejala. Kalau Anda sehat-sehat saja, kemungkinan besar tidak. Dua, melihat orang lain memiliki gejala. Ya. Nah, kalau Anda melihat orang lain memiliki gejala, Anda sendiri merasakan gejala, kemungkinan besar banyak orang yang akan sakit. Dan kemudian mereka cari tahu gitu kan. Nah, itu yang diandalkan Google. Nah, masalahnya setelah kemudian temuan Google dipublikasikan, ini menjadi sangat populer. Ya. Dan karena popularitasnya itu malah kemudian menjadi prediksi Google menjadi tidak akurat lagi. Kenapa? Karena ingat tadi Google itu buat prediksi berdasarkan asumsi-asumsinya apa? Kalau tidak sakit atau tidak melihat orang dekat sakit, teman, keluarga, tetangga sakit, orang tidak akan mencari informasi. Tetapi begitu itu populer, banyak orang yang bahkan tidak sakit pun, yang berada di luar Amerika pun memasukkan kata kunci tentang flu. Dampaknya apa? Ya, akurasinya menurun. Karena yang mencari informasi bukan lagi orang-orang yang sakit atau yang melihat ada gejala. Ya. Jadi karena terkenal malah justru akurasinya turun. Ya. Nah itu contoh bagaimana database bisa dimanfaatkan. Bisa menebak kapan seseorang akan belanja, berapa rupiah yang dihabiskan, produk apa yang kira-kira akan dibutuhkan. Ya. Dengan melihat pola Anda berbelanja, situs-situs seperti Tokopedia, Bukalapak itu bisa menebak loh. Oh, misalnya saya itu sering belanja kopi, gitu kan, atau belanja alat-alat pembersih kamar mandi, gitu. Mereka bisa mengira-ira, oh, misalnya saya beli 2 botol alat pembersih kamar mandi, 2 bulan kemudian saya pesan lagi, berarti oh 1 botol 1 bulan. Maka nanti setelah saya beli terakhir 2 bulan lagi akan muncul iklan alat pembersih kamar mandi. Seperti itu. Jadi bisa menebak. Ya. Ini dampaknya untuk bisnis luar biasa kalau bisa menebak seperti itu. Anda bisa mengantisipasi kebutuhan. Ya. Salah satu yang sudah lama menggunakan metode ini adalah 7-Eleven di Jepang. Ya, gerai 7-Eleven di Indonesia, gerai 7-Eleven sudah tutup. Ya. Di Jepang itu 7-Eleven itu bisa menebak berdasarkan kondisi cuaca, kira-kira barang apa yang akan diminati oleh para pembeli. Jadi kalau misalnya cuaca musim panas itu panas kering, itu minuman dingin apa yang paling laris. Kalau sedang musim dingin, minuman hangat apa yang paling laris. Itu bisa ditebak. Kenapa? Karena ketika memasukkan data transaksi, jadi misalnya orang beli minuman, orang beli makanan, itu sistemnya 7-Eleven juga memasukkan data cuaca, suhu, kelembapan, ya, dan lain sebagainya. Dimasukkan. Sehingga nanti dengan data itu bisa ditebak, oh kalau cuaca panas, orang ya cenderung minum minuman dingin kan, tapi minuman dingin yang mana? Atau kalau sedang dingin sekali, orang akan mencari sesuatu yang menghangatkan tubuh, tapi apa? Berapa banyaknya itu bisa ditebak. Hal-hal seperti itu. Nah, itulah gunanya database. Ya. Dan banyak lagi yang lain. Ya. Karena kenapa? Manusia itu pada dasarnya adalah makhluk yang memiliki kebiasaan. Hidup kita itu ada polanya, ada rutinitasnya. Serandom apapun menurut Anda satu pola hidup itu, biasanya itu ada polanya. Ya. Jam berapa makan pagi, jam berapa tidur, jam berapa beraktivitas, semua ada pola. Ya, oke. Baik, nah mari kita saya akan share lagi itu ya untuk materi kita mengenai basis data. Oke, ini ya, manajemen basis data. Data direkam oleh perusahaan atau organisasi. Ada data minimum yang dikumpulkan ini terutama terkait dengan data transaksi. Itu siapa para pelaku transaksi? Ada konsumen tentunya, misalnya pembeli. Siapa pembeli ini? A, B, C, D, E. Lalu dari pihak perusahaan, siapa yang terlibat? Oh, si tenaga penjualan. Oh, si orang yang nanti ngirim barang dan seterusnya. Apa
barang atau jasa yang diperdagangkan, akun apa yang terpengaruh oleh aset apa yang terpengaruh oleh transaksi tersebut. Di mana? Nah, lokasi. Misalnya Anda pesan barang minta dikirim kemana? Ya. Informasi kemana atau di mana ini nanti bisa menjadi penentu untuk berbagai macam transaksi akuntansi. Ya. Misalnya transaksinya terjadi di luar negeri, nah berarti nanti ada pajak yang berbeda dengan pajak yang ada di Indonesia. Ya. Transaksinya itu di Jakarta, tapi barangnya dikirim ke Semarang, oh berarti nanti ada penentuan biaya kirim dan asuransi mungkin. Ya. Sehingga di mana ini menjadi sangat penting. Kapan? Karena kita akuntansi berbasis akrual, ya, kapan ini juga penting. Uangnya sudah diterima, tapi barang atau jasanya belum diserahkan atau belum ditunaikan. Kalau jasa berarti itu masih belum bisa diakui sebagai pendapatan. Ya. Dan seterusnya. Nah, data-data ini nanti bisa diagregasi, diolah sedemikian rupa untuk memenuhi kebutuhan pengguna. Seperti tadi, Tokopedia atau Bukalapak atau Shopee pengen tahu kalau mahasiswa Atmajaya itu akhir pekan pas tanggal tua itu belanja apa sih? Berapa banyak? Ya. Dan seterusnya. Itu yang ingin mereka tahu. Nah, ini contoh. Dan pengolahan informasi ini biasanya seiring dengan pengolahan atau proses fisik. Ya. Misalnya seperti pengiriman barang, ini ada invoice atau faktur atau tagihan. Ya. Nanti juga ini ada pengolahan informasinya dicatat. Anda bisa melihat itu kalau Anda pesan barang di Shopee atau Bukalapak atau Tokopedia, ya toko online itu, Anda melihat ketika barang itu mulai dikirim. Ketika Anda sudah transaksi, Anda sudah bayar, pada saat itu kan mulai kelihatan catatan. Oh, sedang diproses, sedang dikemas. Oh, sudah dikirim. Oh, baru sudah minta dikirim tapi kurirnya belum datang untuk mengambil barang. Oh, barangnya sudah diambil kurir, sekarang ada di mana posisinya. Oh, barangnya sudah sampai di Jogja dan seterusnya. Ya, seperti itu. Ini bisa diikuti. Dengan catatan bahwa setiap terjadi proses fisik di sini, informasi yang di sini itu diupdate. Ya. Jadi kalau Anda terima paket gitu ya, yang dikirim dari toko online kan biasanya si kurirnya akan melakukan satu proses, yaitu menandai bahwa barang tersebut sudah dikirim dan diterima oleh orang tertentu. Saya biasanya kalau saya terima paket dari toko online itu ditanya, ini dengan siapa Pak? Nah, saya sebutkan nama, oleh dia dicatat atau mungkin difoto, ya bisa jadi seperti itu. Baik. Nah, ini sekedar mengingatkan gitu ya, kalau di sistem informasi pengantar dulu ya, mengelola data dalam bentuk komputerisasi itu kita harus mulai dari unit datanya dulu. Yang pertama, karakter itu unit paling dasar, paling basic. Ya, karakter itu bisa huruf, angka, tanda baca, karakter khusus seperti hashtag, tanda dolar, dan lain sebagainya. Field itu adalah kumpulan karakter yang saling berelasi atau saling terkait. Contohnya nama. Nama saya Samyaji itu terdiri dari berapa karakter? S, A, M, I, A, J, D. 7 karakter. Dan itu dirangkai menjadi satu nama. Nah, record itu adalah kumpulan field tadi yang terkait dengan satu sama lain. Ya. File itu adalah kemudian. Oke, saya kembali lagi ke sini tadi. Saya akan kembali ke contoh tabel tadi. Oke. Nah, Anda bisa melihat ini. Ya. Yang di atas ini itu adalah field-nya dalam bentuk kolom. Field itu bentuknya kolom. Ya. Nama field itu yang di atas ini. Ya. Itu nama field-nya. Ya. Record itu adalah baris. Jadi baris yang ini, misalnya baris yang ini, yang atas nih ya, saya bacakan ya, mungkin 1, 2, 3, 9, 4, 20 itu semuanya
data yang berikutnya, completeness, uniformity, dan lain sebagainya itu terkait dengan nomor 1, 2, 3, 9, 4, 20. Oke. Jadi misalnya data mahasiswa NPM sekian, nah itu namanya ya mahasiswa tersebut, alamatnya mahasiswa tersebut, tanggal lahirnya mahasiswa tersebut. Jadi kalau NPM-nya milik saya, datanya mengenai saya, bukan mengenai Pak Toto misalnya, mengenai Pak Putu. Nah, itu. Oke. Kembali lagi ke sini. File dari kumpulan. Jadi nanti akan ada file mahasiswa yang isinya adalah field NPM, field nama mahasiswa, field alamat mahasiswa, field dan tanggal lahir, dan seterusnya. Juga ada record mahasiswa A, catatan mahasiswa A, ya, namanya siapa, tanggal lahirnya berapa, NPM-nya berapa, dan seterusnya. Nah, jadi kalau digambarkan seperti ini. Ini adalah field atau kolom, dan nanti ada record adalah baris. Ya. Jadi kolom dan baris, field and record. Oke. Gitu ya. Nah, jadi nanti ya kita bisa lihat ini ada field, sales order number, nomor order, tanggal, nomor konsumen, dan seterusnya. Ya, ini. Kemudian pendekatan database. Ya, pendekatan database memisahkan data dari aplikasi. Data mahasiswa, data Anda itu dipakai oleh banyak aplikasi. Contohnya apa? Anda tentunya sering melihat Siatma, ya. Di situ ada data presensi Anda, ya kan? Berapa kali Anda masuk untuk satu kelas, berapa kali Anda alpha, izin, dan seterusnya. Kami para dosen itu tidak punya akses ke Siatma. Saya itu nggak pernah lihat yang Siatma itu bentuknya seperti apa. Saya tidak bisa pakai dan ya karena tidak ada akses ke sana. Tapi kami para dosen itu punya namanya SPKP. SPKP itu untuk salah satunya untuk memasukkan presensi mahasiswa. Jadi kalau Anda presensi, Anda hadir di kelas ini katakanlah, itu nanti setelah selesai, daftar hadirnya saya unggah ke SPKP, dibaca oleh sistem, dan kemudian menjadi presensi hari itu untuk kuliah itu. Anda hadir atau tidak. Nah, kalau sudah saya masukkan, itu dari SPKP masuk ke data mahasiswa. Nah, nanti dari data mahasiswa itu dibaca oleh Siatma dan muncul di hadapan Anda. Nilai juga demikian. Saya masukkan, saya unggah, masuk ke data Anda, nanti oleh Siatma dibaca, ditampilkan. Jadi di sini aplikasinya ada dua, SPKP di sisi dosen dan Siatma di sisi mahasiswa. Tapi datanya hanya satu, yaitu data mahasiswa. Ya, sehingga ini bisa di-share. Ya, dan bisa dicari datanya. Misalnya, Anda ingin tahu nilai Anda semester 1 seperti itu, saya nggak tahu Siatma bisa nggak, tapi muncul kan nilai-nilai Anda gitu. Nah, seperti itu. Itu database management system. Database management system itu adalah sekumpulan program yang dirancang khusus untuk memudahkan tugas-tugas. Tugasnya apa saja? Membuat data, mengakses data, dan mengelola data. Ini fungsinya mendefinisikan data, itu membentuk data, dan lain sebagainya. Nah, kemudian ada namanya skema. Skema itu adalah tabel itu sebetulnya. Ya, tabel, ada kolom, ada baris. Dalam skema itu ada nanti satu kolom, itu judulnya apa, dan kemudian apa isinya, tanggal kah, nama kah, angka kah, foto kah, bisa jadi. Nih, nah, jadi nanti ketika database itu sudah terisi, bentuknya kolom dan baris seperti yang tampil di sini. Oke, ini ada data konsumen dan data persediaan. Oke, coba saya mau tanya. Nah, lihat dulu.
Braille Pascal, Tan Diala ada nggak? Mas Braille Pascal. Hadir nggak? Ada ya? Mas Braille Pascal, Tan Diala. Mas Pascal. Wah, malah ketinggal kemana ini? Ya. Sekali lagi Mas Braille Pascal, Tan Diala. Oke, karena tidak hadir ya saya keluarkan saja. Ya. Ini saya takut nih kalau menghadapi seperti ini ya. Ada namanya tapi kok tidak ada orangnya. Jangan-jangan ini makhluk halus. Oke. Mas Daniswara Abilio Parulian ada enggak? Wadah. Hadir, Pak. Oke, terima kasih. Ya, mari kita lihat ya ini. Coba dari data tabel customer itu ada berapa field, Mas? Kelihatan nggak? Maaf, Pak, di saya kecil banget gambarnya, Pak. Oh ya, tapi kelihatan kan kolom-kolomnya? Iya. Ada berapa field itu? 5 ya, Pak. Yang customer? Yang atas ini? Yang ini memang 5, yang ini bawah. Yang atas ini ada berapa? 7, Pak. Oke, betul. Ya, terima kasih, Mas. Ya, Pak. Jadi ada 7. Ya. Jadi field itu adalah kolom. Barisnya ada berapa ya? Bisa dihitung 1, 2, 3, 4, 5. Ya, ada 5 baris, 7 kolom. Nah, baik. Tapi ini tidak seperti di Excel ya, yang ada koordinatnya sel A1, B3, enggak seperti itu. Di dalam database tidak seperti itu. Di dalam database itu hanya ada fieldnya apa, record yang keberapa. Nah, tidak ada, karena bisa jadi nanti urutannya berubah. Yang tadi di atas, untuk nanti kalau ada perubahan data, dia bisa jadi yang di bawah. Oke. Kalau Anda lihat, dalam tabel ini, tabel pertama, kolom pertama, itu diberi latar belakang abu-abu, misalnya nilai putih. Nah, yang latar belakang abu-abu ini disebut sebagai identifier, atau kolom atau field identitas, atau sering juga disebut sebagai primary key, kunci primer. Oke. Kunci primer itu di dalam database digunakan untuk membedakan satu baris dengan baris yang lain. Jadi bisa saja ada konsumen dengan nama yang sama, kota sama, tenaga penjualan yang sama, teritorinya sama, kredit limit dan lainnya sama, tapi sebenarnya itu adalah dua perusahaan yang berbeda. Sama juga seperti NPM. Ya. Mungkin yang namanya Sami Haji itu saat Pajaya ada yang sama. Alamatnya mungkin saja sama, tetapi NPM-nya pasti berbeda. Ya. Oke, sekarang saya coba tanya. Irena Deborah. Iya, Pak. Mbak Irena. Selain NPM gitu ya, kalau pada Anda itu ada nggak sesuatu yang unik yang membedakan Anda dengan mahasiswa yang lain, tapi bukan NPM, yang bisa dikenali dengan mudah oleh komputer? Kalau wajah saya yakin beda-beda ya, meskipun ada yang mirip, tetapi oleh komputer itu sangat sulit untuk mengenali wajah ya. Dan nanti kalau misalnya wajah Anda itu di scan oleh komputer, kemungkinan besar mirip dengan orang lain itu malah bisa jadi. Oke. Apa Mbak Irena, data tentang Anda yang berbeda dengan mahasiswa lain atau orang lain? Yang pasti beda. Ada nggak kira-kira? Ada, Pak. Apa? Misalnya kayak bentuk penulisan saya. Nah, komputer kan nggak bisa ya, saya tahu tulisan Anda mungkin tulisan tangan Anda berbeda, tapi komputer sangat sulit untuk melihat itu ya. Butuh sesuatu yang komputer biasa bisa mengidentifikasi. Pakai Excel aja bisa gitu, mengidentifikasi. Oh, ini beda.
Oke, nggak apa-apa. Terima kasih sudah menjawab. Oke, sekarang yang lainnya. Gabriel Cario Cisa. Enggak ini. Ada ini. Halo, ada Pak. Ya, Mas Gabriel. Apa Mas? Sesuatu yang unik, data yang unik tentang diri Anda, tapi mudah dikenali oleh komputer. Apa? Tanda tangan, Pak. Apa? Tanda tangan. Sekali lagi itu komputer agak susah itu. Tapi ya sudah. Baik. NIK. Nomor induk kependudukan. Itu unik untuk tiap orang. Beda-beda. Ya. Teorinya tidak ada NIK. Nah, kenapa kok NIK ini dibuat? Ya. Tidak semua negara itu punya identitas nasional seperti KTP. Di Amerika Serikat, itu kalau ada orang yang tidak pernah bepergian ke luar negeri, dia tidak punya paspor. Tidak pernah mengemudikan kendaraan bermotor, tidak akan punya SIM. Jadi dia bisa jadi tidak punya identitas diri. Tidak seperti Indonesia ada KTP. Oke. NIK ini muncul begitu Anda lahir dan kelahiran Anda dilaporkan ke Disdukcapil, saat itu juga muncul NIK. Dan NIK ini sangat unik. Kenapa unik? Kenapa dibuat NIK? Karena data yang lain itu tidak unik. Nama banyak nama yang sama atau mirip. Ya. Tempat lahir di satu kota atau daerah tempat Anda lahir itu pada saat Anda dulu lahir, berapa banyak bayi yang lain juga lahir. Ya. Tanggal lahir apalagi. Ya. Akan ada ribuan bayi yang lahir pada tanggal yang sama. Alamat nggak unik juga. Ya. Saya dulu pernah punya beberapa tahun yang lalu itu mahasiswa kembar di satu kelas saya. Ya. Itu wajahnya mirip, potongan rambutnya mirip, gitu ya. Bentuk mukanya juga mirip. Namanya saja sangat mirip, hanya beda satu huruf. Yang satu itu seingat saya panggilannya Ani, yang satu panggilannya Ana. Ana dan Ani, lainnya sama, Juliana dan Juliani. Bingung juga gitu ya. Untungnya NPM mereka berbeda, kalau sama kan tewas ya. Sehingga kemudian saya identifikasi mereka melalui NPM tersebut. Ya. Nah, kenapa? Karena mereka berdua ini mirip sekali. Wah, namanya mirip, ya, hanya beda satu huruf. Alamatnya sama, wow, kembar, lahirnya juga sama, mungkin hanya beda jam lahir gitu ya. Nah, maka NPM jawab. Jadi NIK NPM itu diciptakan karena data-data yang ada melekat pada diri Anda itu tidak unik. Oke. Lalu, sekarang kita bicara masalah NIK. NIK itu ada satu penanda khusus juga yang bisa mengidentifikasi satu, si pemegang NIK ini jenis kelaminnya apa, dua, tanggal lahirnya. Oke, mari kita buktikan. Mbak Clara, Mbak Go, ada ini? Ada, Pak. Oke, Mbak Clara, pegang KTP nggak? Ada, Bapak. Oke, bisa dilihat coba NIK-nya. Nggak usah disebutkan ya. Maksudnya tidak usah menyebut ini. Tapi coba dilihat digit ke-7 dan 8. Digit 7 dan 8. Tunggu Bapak, aku ambil dulu. Oke, ya nggak apa-apa. Silakan. Kita tunggu. Ya. Kita dilihat KTP-nya, digit. Semua juga boleh ya. Lihatlah NIK masing-masing, digit ke-7 dan ke-8. Ya. Digit ke-7 dan ke-8 ini istimewa. Itu menunjukkan jenis kelamin dan tanggal lahir. Tanggal saja ya, bukan bulan. Ya, nanti diamati.
Karena memang ini dirancang khusus untuk NIK, ya, sehingga dia melihat digit 7 dan 8 itu sudah tahu. Sekedar informasi, kalau digit 7 dan 8 saya itu 04. Jadi saya lahir tanggal 4. Apa ya nggak usah diberitahukan. Ya. Yang jelas sudah cukup tua. Oke. Nah, NPM kalau Anda lihat strukturnya kan juga itu ya. NPM itu dimulai dengan tahun Anda masuk, prodi, dan kemudian urutan. Gitu ya. Nomor urut. Sehingga dengan melihat NPM itu sudah tahu ini prodinya apa. 04 itu akuntansi. Ya. Dan yang lainnya ada juga. 17 itu sistem informasi saya. Ya. Oke, Mbak Clara. Sudah. Ya. Nah, digit ke-7 dan ke-8 berapa Mbak angkanya? Kalau boleh tahu. Please. Oke, Mbak Clara. Antara ke-7 sama ke-8 ya, Bapak? Hah? 1 sama... Ya. Berapa? Satu sama 8. 7 dan 8. Digit ke-7 dan 8. 7 dan 8. 1 sama 8, Pak. 118. 18 digit yang ke-7-nya 1, digit yang ke-8-nya itu 8, Bapak. Oh. Ini nggak mungkin. Salah ini. Oke. Mungkin ada kesalahan. Oke. Anda lahir tanggal 18, Bu? Iya, Bapak. Harusnya bukan 18. Harusnya 58. 7778. Oke, mungkin ada kesalahan. Baik. Oke. Jadi begini, di NIK itu kalau tanggal lahir untuk yang berjenis kelamin perempuan itu ditambah 40. Jadi harusnya di digit 7 dan ke-8 kalau Anda perempuan itu di atas 40. 41 itu berarti tanggal lahirnya tanggal 1. Tapi kalau 01 itu berarti tanggal lahirnya 1 laki-laki. Ya, tapi ya namanya kesalahan itu selalu ada ya. Tadi ketemu kesalahan. Oke. Nah, identifier itu unik. Tidak ada 2 orang atau lebih yang identifiernya sama. Tidak ada 2 orang yang NIK-nya sama. Teorinya begitu. Tidak ada 2 orang yang NPM-nya sama. Oke, tapi sekarang kalau saya balik, bisa nggak di Atmajaya 1 orang punya 2 NPM? Bisa nggak? Atau ada 2 NPM yang berbeda, tapi namanya sama, tanggal lahir sama, alamat sama, jenis kelamin sama, semuanya sama. Bisa, kecuali Pak. NPM-nya. Bisa, siapa yang mengatakan bisa tadi? Mas siapa? Saya, Pak. Oke, Mas Julianto. Bagus. Kenapa Mas kok bisa? Kalau misalnya dia daftar ulang lagi kan jadinya beda itu udah beda angkatan, Pak. Kok daftar ulang lagi itu maksudnya gimana? Misalnya kalau misalnya dia daftar pertama misalnya akuntansi, ternyata dia nggak jadi mau akuntansi, dia misalnya mau pindah ke manajemen, jadi kan nanti dia daftar ulang lagi, dia dapat NPM-nya 2 kali. Tapi kalau dia nggak jadi masuk akuntansi, nanti yang di akuntansi itu akan kosong sebentar ya. Break dulu sebentar 5 menit.
Nas. Baik, mohon maaf. Ada hal yang harus saya urusi. Oke, Mas Julianto tadi mana? Oke, ya. Yang benar ya, jadi begini, Bu. Kalau tidak jadi masuk, gitu ya, itu nanti nomor itu akan dipakai oleh mahasiswa lain. Ya. Oke, yang benar adalah kalau mahasiswa tersebut sudah kuliah dan pindah. Dulu ini sering ada satu prodi gitu, saya nggak usah sebut namanya, itu menjadi batu loncatan. Jadi mahasiswa yang tidak mampu masuk manajemen atau akuntansi masuk prodi tersebut, dan kalau sudah kuliah, sudah melewati satu semester, dia bisa loncat ke prodi akuntansi atau manajemen atau prodi yang lain di luar ekonomi. Nah, NPM yang lama diistirahatkan, NPM yang baru dibuat. Orangnya sama persis, tapi NPM-nya beda. Jadi ya, itu yang terjadi.
Nah, oke, kita kembali ke database ya. Jadi ini. Nah, jadi ini primary key ini yang menjadi identitas. Biasanya satu kolom saja sudah cukup, tapi ada beberapa yang lebih dari satu kolom. Contohnya apa? Contohnya penerbangan. Tiap hari itu penerbangan, misalnya katakan Garuda Indonesia dari Jogja ke Jakarta, itu ada ya, GA201, GA202 dan seterusnya. Tapi itu tidak unik karena tiap hari ada GA201. Maka untuk penerbangan itu butuh 2 kolom. Itu apa? Tanggal dan nomor penerbangan. Jadi GA201 tanggal 30 Maret, GA202 tanggal 30 Maret. Nah, itu unik. Ya, ini. Itu datanya terpusat di satu tempat saja. Dengan demikian, hanya ada satu versi informasi yang terpercaya di setiap organisasi. Dan ini yang namanya versi informasi yang terpercaya ini, saya yakin Anda sudah pernah merasakan. Yang namanya informasi itu begitu banyak versinya, yang mana yang benar, ini menjadi bingung. Tapi mari kita lihat contoh yang terjadi di fakultas kita bertahun-tahun yang lalu. Dulu itu ketika saya pertama kali jadi dosen ya sekitar 23 tahun yang lalu, fakultas kita itu selalu menghadapi kesulitan setiap kali tahun ajaran baru ada mahasiswa. Yaitu apa? Jumlah mahasiswa barunya itu berapa? Dulu itu tidak jarang ada 3 versi jumlah mahasiswa. Katakan misalnya yang satu 200, yang satu 240, yang satunya 215. Nah, mana ini yang benar? Kok ada 3 versi? Nah, dari sisi akuntansi Anda bisa melihat bahwa jumlah mahasiswa yang berbeda ini juga nanti menjadi berbeda. Khususnya untuk pendapatan. Karena tiap mahasiswa itu kan artinya, tiap mahasiswa baru kan berarti ada pendapatan untuk fakultas ekonomi. Nah, pendapatan fakultas ekonomi itu berapa? Katakanlah satu mahasiswa bayar 10 juta. Ya kalau 200 mahasiswa kan berarti 2 miliar. Kalau 240 mahasiswa berarti 2,4 miliar. Kalau itu 215 mahasiswa berarti 2 miliar 150 juta. Nah, yang mana ya? Selisihnya cukup signifikan. Ya. 400 dan 150. Yang mana yang benar? Yang 200, 240, 215. Nah, padahal fakultas ekonomi, Anda tahu di akuntansi, yang namanya pendapatan itu harus eksak, harus akurat, harus terpercaya. Oke, itu satu. 2, itu juga mempengaruhi informasi yang ada lebih dari satu versi ini menjadikan perencanaan kacau. Kalau Anda masih ingat kuliah pertama yang namanya informasi itu pembantu buat perencanaan kelas. Katakanlah misalnya satu kelas itu isinya 40. Katakanlah ada 2 versi lah, 200 dan 240. Satu kelas isinya 40 mahasiswa. Berarti kalau mahasiswa barunya ada 200, fakultas cukup menyiapkan 5. Tapi kalau 240, fakultas harus menyiapkan 6. Ya kan? Yang mana ini? Kalau fakultas menyiapkan 5 berarti 200. Ternyata yang benar 240. Berarti ada satu kelas banyak 40 mahasiswa yang tidak kebagian kuliah. Nah, lalu bagaimana? Lalu sudah bayar mahal. Masuk Atma Jaya, fakultas ekonomi, ya kok nggak dapat kelas? Gitu kan? Masalah, ya. Atau kalau misalnya yang benar itu 200, padahal fakultas sudah menyiapkan 240. Nah, berarti ada satu kelas yang kosong. Belum lagi kalau kemudian dosen yang mengampu satu kelas yang kosong adalah dosen luar Atma Jaya. Kalau fakultas kita itu menggunakan dosen dari luar Universitas Atma Jaya Yogyakarta, itu prosedurnya repot dan panjang. Dan tidak akan dilakukan kalau memang tidak butuh. Kenapa? Harus minta izin ke institusi institusi tempat dosen tersebut bekerja. Nanti dosen luar itu harus menyisihkan waktu. Karena mereka kan juga punya tanggung jawab utama. Menyisihkan waktu, jadwal, gitu ya. Sudah susah-susah bikin jadwal, sudah minta izin mungkin juga sulit, ada berbagai syarat harus dipenuhi. Begitu sampai ke Atma Jaya, nggak jadi, kelasnya dibatalkan.
Nah, Anda bisa bayangkan ya permasalahan yang terjadi. Jadi data itu cukup satu saja, informasi itu cukup satu versi saja. Ya. Maka di banyak perusahaan ya besar itu ada yang namanya public relation. Informasi yang keluar dari perusahaan itu satu versi, nggak boleh banyak versi, nggak boleh tiap orang ngomong sendiri-sendiri, nggak boleh. Itu harus terkoordinir dan semua orang mengatakan yang sama. A ya A, jangan ada A plus, A minus, B atau lain-lainnya. Satu. Dan karena itu hanya satu ya mudah sekali untuk pemeliharaannya, harus satu tempat gitu. Dan karena tidak banyak data yang berjajaran itu mengurangi biaya penyimpanan. Integritas terjaga dan juga di-share lebih fleksibel serta aman. Ya. Lebih mudah mengamankan kalau data itu berada pada satu tempat, satu lokasi, tidak tersebar di mana-mana. Ya. Untuk menggambarkan model data itu digunakan diagram yang entity relationship diagram. Ya. Nah ini, itu ada entitas. Entitas itu apa? Entitas itu adalah segala sesuatu yang ingin dicatat datanya. Di Atmajaya, mahasiswa itu entitas, maka dicatat data Anda. Dosen, entitas. Karyawan, entitas, maka dicatat. Bahkan komputer, LCD proyektor, dan peralatan yang lain itu entitas. Kenapa? Dicatat data. Tapi tidak semua yang secara fisik ada di kampus itu adalah entitas. Sebagai contoh, pohon-pohon itu bukan entitas. Meskipun ada, kenapa? Tidak dicatat, mungkin karena pohonnya murah. Coba kalau itu pohon jati, pohon bening, mungkin dicatat. Nah, dan tidak entitas itu punya ciri khusus. Ini disebut sebagai atribut. Ya. Ada nama, tanggal lahir, nomor NPM tadi. Ya. Nah, atribut kunci atau tadi primary key. Tambahkan dengan punya atribut nomor, nama, alamat sendiri ternyata punya sub atribut yaitu jalan, kota, provinsi, kode pos. Nah, relasi atau hubungan dengan entitas yang lain. Misalnya dosen punya mahasiswa bimbingan, mahasiswa punya dosen pembimbing, manajer punya staff punya kepala dan seterusnya. Ini relasi. Bisa digambarkan relasi. Data dalam bentuk tabel dan oke. Sebelum kita lanjutkan, ya, saya akan tunjukkan sesuatu. Kalian akan menggunakan Microsoft Access, ya. Nanti setelah ini tugasnya akan menggunakan Microsoft Access. Database. Oke. Jadi database itu yang pertama kali ketika kita membuat aplikasi database yang pertama kali dibuat itu adalah tabel, karena tabel ini nanti akan menampung data, isian data itu ada di dalam tabel. Ya, ini kalau digambarkan seperti ini, tabel itu ada di dalam database ini, ada di sini. Maka ini semua data itu nanti akan ditampung di sini. Maka kita buat seperti ini. Ya, ini kalau di Microsoft Access sudah ada tabel 1 ini. Nah, ini tinggal kita pakai desain view, nanti bisa dibaca itu ya, misalnya mana. Nah, ini nanti akan kita mendefinisikan field-nya, misalnya nomor 1. Number itu nanti nambah sendiri. Nama itu bentuknya teks, mungkin berapa digit, 100 gitu ya. Dah, 2 saja. Misalnya. Short tag-nya 100. Dah. Oke. Kalau sudah, ini tinggal di save. Dibuka seperti ini, bisa diisi ini buat alamat misalnya sekarang dilihat saya akan buat data variasi lagi dengan alamat dengan alamat struktural. Anda bisa lihat
Data pertama dan ketiga sama persis, data kedua dan keempat sama persis, tetapi mereka tetap dianggap sebagai mahasiswa yang berbeda. Kenapa? NPM-nya beda, 1, 2, 3, 4. Nah, ini ya, ini ya. Sehingga ini NPM-nya adalah field kuncinya. Sehingga selama kuncinya beda, yang lainnya sama, itu tidak jadi masalah. Tapi coba misalnya, ya ini nggak bisa ya, misalnya ini nggak bisa diisi situ, misalnya diisi 4 nggak bisa. Ya karena 4 sudah ada. Ya. Lagi itu nih, Barisari. Selama NPM-nya beda, yang lainnya sama tidak jadi masalah. Itu. Jadi pertama adalah tabel, sama seperti di sini. Ya, tabel di database ini. Nah, dan kalau Anda lihat tadi yang bentuknya tabel seperti ini, saya akan memasukkan datanya langsung. Ya, ini praktek yang buruk. Coba saya tanya ya, Mbak Amelia Kris Atmaja. Iya, Pak. Pernah bertransaksi di mesin ATM ya? Gimana, Pak? Transaksi di mesin ATM? Iya. Pernah ambil uang atau transfer gitu pernah ya? Atau bayar tagihan gitu? Iya. Beli pulsa gitu? Iya, Pak. Itu Anda pernah lihat nggak di mesin ATM itu tampilannya seperti ini? Langsung rekening Anda langsung berbentuk seperti ini. Pernah melihat? Tidak, Pak. Ya, memang tidak. Yang kelihatan seperti ini biasanya di mana yang bentuk tabel seperti itu? Di buku tabungan kan? Iya, Pak. Nah, Anda bisa nggak nulis di buku tabungan Anda langsung? Tidak, Pak. Ya bisa sebenarnya, tapi tidak dipercaya kan begitu. Ya, karena hanya ada satu versi yang benar itu dari bank dan ini harus tercetak. Oke. Nah, maka praktek yang buruk kalau kita langsung mengisi ke tabel. Bagaimana caranya yang baik? Kita pakai formulir. Formulir ini bisa formulir elektronik maupun formulir yang non elektronik. Tapi sekarang semua formulir elektronik. Karena meskipun Anda pakai formulir yang kertas itu ya, nanti oleh petugas akan dimasukkan secara ke dalam formulir elektronik. Oke, nah diakses juga ada, itu namanya form. Jadi Anda lihat ke menu create ini, ya, ada form. Nah, kita bisa pakai form wizard misalnya. Gitu ya. Nah, di form wizard ini bisa kita pilih fieldnya mau apa, NPM, nama atau alamat, semua saja. Gitu ya. Oke, nanti bentuknya juga bisa kita ganti-ganti, tapi sekarang ini pakai form. Misalnya di sini form mahasiswa. Gitu ya. Form siswa finish. Nah, sudah bentuknya nanti seperti ini. Oke. Nah, ini misalnya isi data baru. Mau diisi lagi, misalnya. Lagi. Sarosa. Bisa. Nah, ini otomatis akan terisi ke tabel. Ya, di sini. Ini belum kelihatan, ya, belum di refresh. Refresh all. Nah, kalau sudah di keluar kan. Ya. Jadi ini misalnya saya isi lagi. Ya. Masuk ke sini, refresh lagi. Sorry. Refresh, ya, sudah tambah ya. Nah, begitu. Jadi dari formulir ini formulir masukkan data ke sini. Nanti outputnya apa? Outputnya ada dua yang mungkin, ya, hard copy tercetak seperti buku tabungan atau tampilan di layar yang disebut soft copy seperti kalau tampilan di mesin ATM. Di sini ada report. Ya, misalnya create report. Nah, sudah ada daftar mahasiswa gitu ya. Ini bisa di utak-atik juga, bisa diganti-ganti. Oke, saya tutup saja. Itu materi kita tentang basis data. Ada pertanyaan kah? Kita masih ada pertemuan lagi setelah libur Paskah. Nah, nanti untuk ujian tengah semesternya saya beritahukan di situ.
ujian tengah semesternya sifatnya seperti take home ya, meskipun juga disebut take home ya nggak pas lah, karena Anda juga sebenarnya sudah di rumah sekarang gitu kan. Tapi nanti bentuknya adalah Anda mengerjakan. Jadi Anda tidak harus duduk pada jam ujian di depan komputer. Tapi saya juga belum terima jadwalnya terus terang, jadi saya belum tahu kapan ujian Anda. Tapi misalnya ujiannya itu hari Selasa jam 10, soal akan saya keluarkan di situs kuliah Senin jam 10. Sehingga Anda punya waktu 26 jam. Karena kan biasanya kalau ujian jam 10 dikumpulkannya kan jam 12 ya. Ya kan? Nah, maka Anda akan saya beri waktu 26 jam untuk mengerjakan dan mengunggah jawaban ujian ke situs kuliah. Lebih dari cukup ya. Dan tentunya Anda sudah tahu bahwa tugasnya nanti adalah membuat tulisan, bukan pilihan ganda atau multiple choice ya. Oke, tapi nanti kita ulangi lagi pada saat akan ujian tengah semester ya. Jadi setelah itu. Oke, ada pertanyaan sampai di sini? Oke, kalau tidak ada, saya kira cukup sampai di sini ya. Dan selamat berlibur ya. Silahkan menikmati dan mengoptimalkan liburan Paskah ini, tapi tetap jaga kesehatan ya, jangan mempertaruhkan kesehatan dan keselamatan Anda. Tetap 5M lah pokoknya itu ya, sehingga nanti setelah selesai liburan Paskah Anda kembali dengan kondisi yang baik. Sampai jumpa nanti setelah libur Paskah.